Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hendra Wahyuni Official, yang mana dalam channel ini khusus untuk pembahasan informasi-informasi terkait yang dibutuhkan oleh para pejuang PTN. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, ataupun bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe, karena dengan subscribe kalian itu akan memotivasikan saya untuk memberikan informasi-informasi ataupun mengupload video-video yang kalian butuhkan sebagai pejuang PTN. Baik, pada kesempatan kali ini saya hanya melanjutkan tutorial pendaftaran SBMPN ataupun pendaftaran seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Pada video saya sebelumnya itu saya sudah membahas tentang bagaimana cara registrasi dan proses pembayaran di SBMPN ini, yang mana di dalam registrasi ini kita sudah bisa memilih jurusan ataupun prodi, kemudian memilih politeknik yang kita ingin tuju. Kemudian untuk proses pembayarannya, nah itu bagi kalian yang sudah melakukan proses pembayaran, silakan untuk memeriksa email yang kalian daftarkan di registrasi kemarin. Di sini saya mencoba email yang kemarin saya coba daftarkan. Ini adalah emailnya, aulisandra87@gmail.com. Di sini di kotak masuk itu tidak ada tanda-tanda pesan masuk. Kemudian kalian bisa melihat di penting, ya. Di penting itu ada email yang masuk daripada SBMPN. Ternyata siswa yang saya daftarkan kemarin itu di video saya sebelumnya, yang bersangkutan belum melakukan proses pembayaran. Jadi karena pada video saya sebelumnya itu saya sudah berjanji akan membuat tutorial pendaftaran, ya pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menampilkan beberapa slide gambar. Saya ingatkan lagi kepada kalian yang sudah melakukan proses pembayaran agar melihat kembali email masuk yang dikirim langsung oleh pihak SBMPN ini, karena di email tersebut nanti akan diberikan username dan password. Kemudian di sini bisa kita klik login, ya. Kemudian setelah klik login itu akan diminta username dan password. Username dan password itu dikirim hanya ke email kalian daftarkan di saat registrasi. Kemudian setelah itu kalian klik centang saya bukan robot, kemudian klik masuk. Setelah kalian klik masuk, kemudian akan tampil laman yang seperti ini, ubah password. Saya menyarankan ataupun pihak panitia di sini menyarankan agar kalian itu merubah password yang pertama diberikan melalui email, kemudian klik simpan. Setelah kalian klik simpan, maka laman akan muncul seperti ini, ya. Di petunjuk ataupun di papan petunjuk di sini bisa kalian lihat selamat datang, itu langsung dengan nama kalian masing-masing. Kalau di sini itu Amalia Sari. Kemudian lengkapi datamu. Yang pertama yang harus kalian lengkapi adalah biodata, kemudian data keluarga, data ekonomi, data rapor, dan data prestasi. Itu yang wajib kalian lengkapi. Kemudian di samping catatan juga ada pilihan politeknik. Ini adalah pilihan politeknik yang sudah kita pilih saat registrasi. Setelah ini kalian lihat, kemudian kalian klik keluar. Setelah kalian klik keluar, maka akan tampil ke laman yang pertama ataupun laman depannya. Kemudian kalian klik login lagi. Kemudian kalian isikan username yang diberikan melalui email kalian, kemudian passwordnya password yang sudah kalian ubah. Kemudian centang saya bukan robot, kemudian masuk. Setelah itu tampilan akan seperti ini, akan muncul biodata. Di sini biodata jika kalian belum mengisi, kalau nisen itu sudah ada. Kemudian di sini ada pilihan siswa akselerasi, yaitu siswa pindahan. Jika kalian bukan siswa akselerasi ataupun pindahan, berarti tidak saja, pilihan tidak. Kemudian nick. Nah, di sini saya sampaikan bahwa nick itu mohon jangan salah, karena kebanyakan daripada pendaftar itu nicknya dibuat mungkin asal-asalan, ataupun nicknya itu diambil adalah nomor kepala keluarga. Kemudian di sini nama lengkap. Nama lengkap itu sudah ada. Kemudian tempat lahir, kalian buat tempat lahir sesuai dengan dokumen yang resmi. Kemudian tanggal lahir itu sudah ada. Kemudian jenis kelamin, agama, dan alamat itu wajib diisi. Kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, email, kemudian telepon,
dan telepon rumah. Bagi yang memiliki telepon rumah ya diisi nomor telepon rumah, bagi yang tidak ada boleh dengan nomor HP saja juga boleh. Setelah itu diklik simpan. Setelah kalian klik simpan, kemudian kalian harus mengupload foto. Untuk file foto itu dengan format JPG dan JPEG dengan ukuran maksimal 500 KB. Kemudian usahakan juga untuk foto profil ini foto yang resmi ataupun close up. Kalau masalah latarnya itu bebas, boleh latar merah, latar biru, ataupun latar putih, ataupun latar hitam. Kemudian sekolah juga sudah ada, kemudian jurusan, kemudian tahun lulus juga sudah kita ngisi di registrasi kemarin. Kemudian klik simpan. Setelah kalian klik simpan, silahkan untuk kalian klik keluarga. Ya, di sini di dashboardnya di bawah biodata klik keluarga. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian isikan data keluarga. Usahakan sebelum pengisian itu kita membaca informasi yang diberikan di atas ini, agar nanti jangan salah dalam mengisinya. Anda harus mengisi data keluarga dan mengunggah scan kartu keluarga KK, scan penghasilan orang tua, dan scan surat keterangan tidak mampu bagi yang memiliki. Kemudian file KK, scan gaji orang tua ataupun SKTM berupa gambar dengan format JPEG dan JPG dengan ukuran maksimal 500 KB dan minimal 100 KB. Artinya di atas 100 KB dan di bawah daripada 500 KB. Kemudian di data keluarga ini ada diminta nama ayah. Nama ayah itu diusahakan nama sesuai di akte kelahiran ataupun di KK kalian. Kemudian statusnya, kemudian hubungannya, kemudian pendidikan ayah, pekerjaan ayah, dan pendapatan ayah. Kemudian di sebelahnya ada data ibu. Nama ibu juga sama, nama yang sesuai di akte ataupun di KK. Kemudian status ibu, hubungan ibu, kemudian pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan pendapatan ibu. Untuk pendapatan ibu dan ayah, misalkan kalau di rumah kalian itu pendapatan kedua-duanya ada pendapatan, ya diisi. Ataupun jika ayah yang mencari rezeki ataupun yang mencari nafkah, berarti ayah saja yang diisi nominalnya, sedangkan ibu dibuat 0 saja jika pekerjaan ibu itu tidak bekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga. Kemudian setelah data keluarga ini lengkap kalian isi, kemudian kalian scroll ke bawah, itu ada unggah berkas. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Kemudian unggah berkas. Unggah berkas yaitu yang pertama di sini adalah masukkan KK. Kemudian untuk gaji orang tua. Misalkan kalau seandainya orang tua bekerja sebagai PNS, TNI, Polri ataupun pegawai swasta, berarti wajib melampirkan bukti slip gaji orang tua. Yang orang tuanya tidak pekerjaannya seperti yang tertera di sini, itu tidak perlu untuk kalian upload. Kemudian jika siswa miskin, maka ini juga wajib diupload. Karena di SBMPN ini juga ada penerimaan KIP kuliah nantinya. Kemudian setelah kalian upload, kemudian klik simpan. Setelah diklik simpan, kalian langsung melanjutkan ke data ekonomi. Di data ekonomi ini diminta kepemilikan rumah. Rumah kalian itu milik sendiri, sewa, ataupun pemberian orang lain. Di sini ada pilihan. Kemudian luas tanah. Luas tanah itu juga wajib diisi. Kalau kalian tidak tahu, silakan kalian tanyakan ke orang tua. Berapa kira-kira luas tanah kalian. Kemudian pajak PBB. Bagi yang memiliki pajak PBB, ya silakan untuk diisi. Bagi yang tidak ada, ya dibuat 0 saja. Kemudian pengeluaran listrik. Kalian lihat di struk pembayaran rekening di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi, tertera di situ berapa puluh ribu ataupun berapa ratus ribu. Kemudian sumber air kalian itu di sini ada pilihan. Silakan kalian memilih sesuai dengan yang kalian miliki. Kemudian pengeluaran air itu berapa kalau per bulan. Ini kalau misalnya yang bersangkutan ini mengambil PDAM, berarti per bulannya itu 75.000. Kemudian jumlah mobil bagi yang memiliki, bagi yang tidak dibuat 0 saja. Kemudian jumlah sepeda motor bagi yang memilikinya dibuat berapa unit,
sepeda motor yang kalian miliki. Bagi yang tidak ada, buat 0 saja. Kemudian jumlah anggota keluarga sesuai KK. Di dalam KK tersebut kalian lihat berapa anggota keluarga. Maknanya anggota keluarga selain ayah ataupun selain kepala keluarga. Hanya anggota keluarga, bukan kepala keluarga. Kemudian hutang, kalau seandainya memiliki hutang, ya silakan dibuat berapa nominalnya. Kemudian total tabungan, kalau memiliki total tabungan, ya tanyakan ke orang tua apakah memiliki total tabungan ataupun tidak. Apabila sudah ini kalian isi, klik simpan. Setelah kalian klik simpan, maka proses selanjutnya adalah klik rapor. Di bawah ekonomi itu klik rapor. Setelah kalian klik rapor, maka tampilannya akan seperti ini. Tambah data rapor atau ijazah. Misalkan semester 1, kemudian rankingnya ranking berapa, kemudian dari jumlah siswa, kemudian kurikulum yang dipakai di sekolah kalian itu kurikulum apa, KTSP ataupun K13, kemudian skala nilainya. Coba kalian lihat kembali di dalam rapor kalian itu, apakah skala nilai kalian itu dari 0 sampai 100 ataupun dari 1 sampai 4 ataupun dari 0 sampai 4, skala 4. Kemudian nilai mata pelajaran. Di sini nilai mata pelajaran yang diminta itu hanya 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Hanya 3 mata pelajaran saja. Sedangkan nilainya, bagi yang di dalam rapornya ada nilai pengetahuan dan keterampilan, maka kalian harus mencari rata-rata daripada nilai keterampilan dan pengetahuan tersebut. Misalkan nilai pengetahuan kalian itu 85, sedangkan nilai keterampilan kalian itu 90, berarti 85 ditambah dengan 90, kemudian dibagi 2. Itu adalah nilai rata-rata dan nilai itulah yang harus kalian isikan di sini. Kemudian setelah itu kalian klik tambah. Kemudian untuk alumni 2018 dan 2019, kalian itu yang diminta adalah nilai ijazahnya. Sedangkan yang alumni 2020, mereka diminta adalah yang semester 1 sampai semester 6 nilai rapor. Karena sampel ini adalah yang lulusan tahun 2020, maka munculnya adalah yang seperti ini untuk nilai rapor. Sedangkan yang kalian yang alumni 2018 dan 2019, mungkin di sini bukan rapor tapi ijazah. Kemudian kalian sesuaikan saja. Kemudian setelah ini diisi, maka tampilan pengisiannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata yang dia dapatkan sampai ke semester 6. Kemudian di sampingnya ada dokumen, kemudian ubah dan hapus. Apabila ada kesalahan, ya diubah. Misalnya nilai kalian itu ada yang salah pengisian, kalian klik ubah di sini. Kemudian kalian benarkan. Kemudian untuk dokumennya, setelah kalian klik dokumen, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian pilih file. Untuk rapor ini, filenya dalam bentuk format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB dan minimal 250 KB. Jadi untuk rapor silakan kalian scan dalam bentuk format PDF, bukan dalam bentuk format JPG. Kemudian kalian pilih, kemudian setelah dapat, kemudian klik upload. Kemudian jika ada kesalahan dalam pengisian nilai, kemudian kita ingin menghapus, klik hapus. Kemudian di sini ada peringatan hapus rapor, misalnya yang semester 4. Apakah Anda yakin ingin menghapus inputan rapor ini? Data yang hilang tidak bisa dikembalikan. Kemudian klik iya kalau seandainya kalian yakin. Kemudian kalian buat, ataupun di sini ada pilihan tambah data rapor. Kemudian untuk data rapor kalian sudah mengisi ataupun sudah menguploadnya. Sekarang klik prestasi. Di data prestasi, jika kalian memiliki prestasi, ya silakan kalian buat prestasi apa yang pernah kalian raih. Jika tidak ada prestasi, maka dashboard yang prestasi ini kalian lewati saja. Jika sudah mengisi prestasi, maka kita klik finalisasi. Di saat finalisasi, di sini ada informasi, silakan masukkan data KAP dan PIN untuk peserta KIPK. Finalisasi tidak dapat dibatalkan. Periksa kembali data yang Anda masukkan sebelum melakukan finalisasi. Bagi yang memiliki ataupun pernah mendaftar di akun KIP kuliah, ya berarti di SBMPN ini juga menerima KIP kuliah. Namun jangan lupa untuk
yang pelamar KIP kuliah ini, kalian harus mengikuti jalur dulu. Bagaimana cara untuk mendapatkan KIP kuliah ini? Di sini saya coba berikan contoh. Di sini saya coba login ke salah satu akun KIP kuliah siswa, kemudian pilih di seleksi, kemudian di sini ada pilihan seleksi politeknik. Nah, di sini kalau di sini adalah seleksi LTMPT, sedangkan di sampingnya itu ada pilihan seleksi politeknik. Karena kita akan mendaftar di politeknik, kita klik seleksi politeknik. Kemudian yang sekarang sedang dibuka adalah SBMPN. Kalian klik daftarkan seleksi. Kemudian setelah itu kemudian pilih kampus apa tadi yang kalian pilih. Berarti di sini hanya satu PTN saja yang kita pilih untuk bisa mendaftar di KIP kuliah ini. Ya, kemudian karena ini saya memilihnya di Blok Semawe, kemudian centang saya telah membaca fakta integritas, kemudian simpan seleksi. Kemudian di sini akan muncul notifikasi oke. Nah, berarti ini sudah ada CAP dan PIN. CAP dan PIN inilah yang kalian isikan di SBMPN ini, CAP dan PIN-nya. Kemudian klik simpan data KIPK. Ingin menunda dulu lanjutkan finalisasi juga diperbolehkan. Kalian langsung klik keluar. Tapi jika kalian sudah mengisi biodata dengan benar dan tidak ada kesalahan, berarti silakan untuk kalian lanjutkan finalisasi. Karena apabila setelah finalisasi itu data tidak dapat dibatalkan lagi, artinya sudah tersimpan dan kita mau mengubah pun tidak bisa lagi. Tapi kalau kalian masih ragu dengan data yang kalian isi tadi, ya silakan untuk kalian menunda untuk klik lanjutkan finalisasi. Langkah selanjutnya langsung kalian klik keluar saja. Setelah kalian klik lanjutkan finalisasi, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu akan muncul notifikasi, silahkan pilih tombol ya, saya yakin. Nanti akan muncul klik tombol ya. Kalau seandainya sudah yakin, kemudian kalian klik ya. Kemudian akan muncul format cetak bukti pendaftaran ataupun kartu pendaftarannya. Kemudian apabila kalian sudah mendapatkan kartu pendaftarannya, kemudian lakukan pengiriman berkas ke alamat politeknik pilihan pertama seperti yang tertera di petunjuk. Setelah kalian mendapatkan bukti pendaftaran, maka proses yang ketiga adalah pemberkasan. Ini ada beberapa politeknik yang memerlukan pemberkasan itu sebelum pengumuman. Kemudian di bawahnya politeknik yang pemberkasannya boleh setelah pengumuman. Di sini bisa kalian bacakan sendiri. Ini adalah politeknik yang membutuhkan pemberkasan itu sebelum pengumuman. Itu ada, jika kalian memilih politeknik ini, maka pemberkasannya itu sebelum pengumuman. Jika kalian memilih politeknik yang di bawah ini, berarti pemberkasannya boleh dilakukan setelah pengumuman. Kemudian apa saja berkas yang perlu dilampirkan? Di sini bisa kalian bacakan print out bukti pendaftaran. Itu kalian harus print. Kemudian fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah. Kemudian pas foto berwarna ukuran 4x6 itu 2 lembar. Pas foto berwarna boleh dengan latar merah ataupun latar biru ataupun latar yang lainnya. Kemudian fotokopi akte kelahiran ataupun surat kenal lahir. Kemudian fotokopi sertifikat 3 prestasi akademik kurikuler terbaik yang pernah kita upload. Jika kalian tidak memiliki sertifikat, ya berarti tidak perlu dilampirkan. Kemudian surat keterangan lain yang diisyaratkan oleh politeknik yang dipilih, ya lihat di sini. Kemudian pengiriman berkas dikirim melalui pos ke politeknik pilihan pertama dengan format sebagai berikut. Ya, ini di amplopnya kalian buat kepada yang terhormat panitia SBMPN tahun 2020, kemudian nama politekniknya, kemudian alamat politekniknya. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, ya silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.